بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan saudara-saudara kami jamaah Jumat rahimakumullah. Di bulan Rajab ini, dalam perjalanan sejarah umat Islam dan sejarah Islam, ribuan tahun yang lalu terjadi peristiwa besar yang juga memiliki hikmah yang sangat besar, yaitu perjalanan Isra dan Mi'raj, yang mana Allah memperjalankan seorang hambanya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit. Secara ringkas menemui Allah Subhanahu wa taala dan kembali di subuh harinya membawa satu perintah yang sangat besar, yaitu syariat ibadah salat. Hal ini digambarkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, surat yang ke-17, surat Al-Isra atau surat Bani Israel. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebahagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah, Dialah Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Peristiwa yang maha besar ini, yang sangat luar biasa ini, kaum muslimin, tentu juga memiliki hikmah yang luar biasa. Begitu banyak hikmah, begitu banyak pelajaran yang bisa kita petik dari perjalanan sejarah ini. Dan dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, kita bicarakan 3 di antara hikmah yang dapat kita ambil dari perjalanan besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Hikmah ibrah atau pelajaran pertama yang bisa kita petik kaum muslimin, yaitu mengajarkan dan semakin meyakinkan, menguatkan hati kita betapa besar dan maha besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang dulu, bahkan mungkin sekarang,
tidak mampu dilakukan oleh manusia manapun, oleh negara dengan kemajuan teknologi seperti apapun, untuk mampu memberangkatkan seseorang melewati alam semesta yang tidak hanya di permukaan bumi ini, tapi melewati permukaan semesta yang amat luas ini dalam satu malam saja. Tapi Allah adalah akbar, Allah yang maha besar, mampu dan sangat mampu melakukan sesuatu yang sangat tidak mampu dilakukan oleh manusia, karena dia sekali lagi disifatkan dengan akbar, yaitu Allah yang maha besar, yang tidak ada kebesaran yang lebih besar dibandingkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Planet bumi yang sudah kita anggap besar ini, kaum muslimin, kalau kita bandingkan dengan besarnya matahari, maka matahari itu 330.330 kali lebih besar daripada planet bumi. Matahari yang 330.330 kali lebih besar dari planet bumi ini, dibandingkan dengan sebuah planet di tata surya kita yang dikenal dengan planet Antares ini, kaum muslimin, matahari dibandingkan dengan planet yang namanya Antares tadi, matahari itu ibarat sebutir pasir yang kita letakkan di dekat sebuah bola yang sangat besar. Artinya, kaum muslimin, ketika timbul rasa sombong, timbul rasa angkuh, timbul rasa menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, yang itu adalah indikasi sifat sombong dalam hati kita, maka ingatlah bahwa kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa dibandingkan dengan kebesaran dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hikmahnya, kaum muslimin, kenapa kalimat azan itu sebuah kalimat yang dikumandangkan seorang muazzin untuk memanggil orang yang beriman kepada Allah untuk melaksanakan salat, khususnya nanti memanggil supaya yang laki-laki secara khusus datang ke masjid untuk melakukan salat berjamaah. Kenapa diawali kalimat azan itu dengan Allahu Akbar? Seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada kita, wahai para hambaku, kalau seandainya yang memanggil engkau itu adalah seorang pejabat penting, orang-orang kaya, dan engkau penuhi panggilannya tanpa banyak alasan, maka sudah seharusnya lah engkau lebih penuhi panggilanku, karena aku lebih akbar dan maha besar dibandingkan dengan mereka-mereka itu. Kalau seandainya kita dipanggil oleh seorang wali kota, seorang gubernur, bahkan seorang presiden sekalipun, padahal di saat itu kita di tengah-tengah kesibukan aktivitas kita kaum muslimin, tapi di saat itu yang memanggil adalah bapak-bapak yang kita hormati itu, maka di saat itu kita pasti hentikan aktivitas kita dan kita penuhi panggilan beliau. Maka sudah sewajarnya dan seharusnya lah ketika Allah memanggil kita melalui lisan muazzin dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan kalimat azan tadi, maka kalau seandainya tadi perintah panggilan manusia sebesar apapun dia, kita penuhi panggilannya, padahal dia bukan apa-apa dibandingkan Allah, maka sudah seharusnya lah ketika Allah memanggil kita, juga kita hentikan segala aktivitas dan kesibukan, datang ke rumah Allah untuk memenuhi panggilan Allah, khususnya untuk melaksanakan salat berjamaah. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, perjalanan Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita, memantapkan hati kita, menancapkan keyakinan dalam hati kita tentang kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapalah kita ini kaum muslimin, yang dalam surat Al-Insan kita ini dikatakan sebagai min nutfatin amsyajin. Manusia itu kami ciptakan dari min nutfatin amsyajin, dari air yang bercampur, yaitu pertemuan antara sel sperma dengan sel telur. Ya mohon maaf, kalau sel sperma itu kita lihat, kita ciumi, maka kita akan jijik melihat dan menciuminya. Dari itulah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
Maka kalau seandainya kita sekaya apapun sekarang kita, setinggi apapun jabatan kita, setinggi apapun orang memuliakan kita, ingatlah kaum muslimin, kita diciptakan dari min nutfatin amsyaj tadi, dari air yang bercampur yang sangat hina tadi. Ketika seorang hamba meyakini dan mengetahui hakikat dirinya dan dari apa dia diciptakan, maka akan terhapus dan hilang rasa angkuh dan sombong dalam hatinya. Akan ringan dia menerima perintah Allah dan tidak akan pernah dia merendahkan manusia siapapun mereka. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah kedua yang bisa kita ambil dari perjalanan besar, perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah bahawa jangan sekali-kali kita menolak syariat kalau seandainya syariat itu belum atau tidak diterima oleh akal sehat kita. Banyak orang sekarang kaum muslimin, bahkan mungkin sudah dari dulu muncul kaum-kaum seperti ini, yaitu orang yang menamakan mereka sebagai kaum rasionalis. Mereka hanya bisa menerima sesuatu yang bisa mereka tangkap dan pahami oleh akal mereka. Ketika Nabi SAW menceritakan bagaimana beliau diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit, kemudian subuhnya kembali lagi, maka ketika beliau ceritakan itu di hadapan kaum Quraisy, orang-orang Makkah pada saat itu, maka banyaklah orang yang sebelumnya beriman meyakini beliau. Ketika mendengar itu, mereka berbalik kepada kekufuran. Datanglah mereka kepada Abu Bakar. Mereka tanyakan, bagaimana pendapatmu wahai Abu Bakar tentang sahabatmu yang mengatakan bahwa dia telah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terus ke langit hanya dalam satu malam. Maka Abu Bakar cuma bertanya, apakah yang mengatakannya adalah Muhammad? Maka orang-orang tadi mengatakan iya. Maka Abu Bakar dengan tegas mengatakan, kalau seandainya yang mengatakan itu adalah Muhammad, lebih daripada itu saya akan mempercayai. Maka inilah salah satu penyebab kenapa Abu Bakar itu digelari dengan As-Siddiq. Karena kemantapan ketinggian level imannya, maka dia tasdikkan, dia benarkan sesuatu, dia imani sesuatu yang di tengah-tengah masyarakat saat itu, sesuatu yang tidak masuk akal, bahkan mustahil dilakukan oleh seorang manusia biasa. Maka ketika kita muncul atau menemukan sebuah syariat yang belum diterima oleh akal sehat kita, atau mungkin tidak diterima oleh akal sehat kita, oleh logika sederhana kita, maka saat itu kita katakan sami'na wa ata'na wa amanna. Kami dengarkan, kami taati dan kami imani segala sesuatunya itu. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan sebuah kalimat yang beliau sampaikan, kalau seandainya agama itu semata-mata berdasarkan logika semata, maka ketika seseorang mengusap sepatunya, maka sudah sewajarnya lah yang dia usap bahagian bawahnya, bahagian tapak kakinya, tapak sepatunya. Jadi dalam pembahasan fikih itu kaum muslimin, seseorang dalam keadaan tertentu ketika dia berwudu, dia boleh tidak melepas sepatunya. Kemudian ketika dia basuh kakinya, dia tinggal usap bahagian atasnya saja. Itu namanya mashul khuffain, mengusap sepatu. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau seandainya agama itu hanya sekadar logika saja, maka sudah seharusnya yang lebih patut untuk dibersihkan adalah bagian tapak sepatu itu, karena dialah yang paling berpotensi melekat kotoran di saat itu. Tapi yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya adalah mengusap bahagian atas sepatu tadi. Makanya para ulama menolak, bahkan menganggap sebuah riwayat ini riwayat mungkar, yaitu sebuah riwayat yang orang mengatakan, bahkan menganggap ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
yaitu sebuah kalimat yang berbunyi ad-dinu huwal aqlu wa la dina liman la aqlalah. Agama itu adalah logika, dan tidak ada agama atau tidak sempurna agama seseorang bagi orang yang tidak berlogika. Para ulama mengatakan kaum muslimin bahawa hadis ini adalah hadis mungkar, hadis yang batil. Islam memang mengajarkan kita untuk berfikir. Islam memang mengajarkan kita untuk memanfaatkan potensi akal kita sebaik-baiknya. Maka dalam Al-Quran sering Allah ulang kalimat afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatadabbarun, dan seterusnya. Mengajak, memotivasi dan menyuruh orang beriman memanfaatkan potensi akalnya semaksimal mungkin. Tapi ini bukan berarti kaum muslimin ketika ada syariat yang kelihatannya tidak bisa diterima oleh akal kita, maka di saat itulah kita akan menolak syariat atau ajaran Allah dan Rasulnya itu. Kaum muslimin, sebagai contoh misalnya, bagaimana bisa kita terima dengan logika kita sebuah riwayat yang sahih yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim yang mengatakan bahawa Nabi Musa alaihissalam menampar malaikat maut, yang saat itu sampai keluar matanya dan dia mengadu kepada Allah, kemudian Allah kembalikan matanya. Bagaimana kita bisa menerima dengan logika kita seorang manusia bisa menampar malaikat maut? Maka orang ketika melihat riwayat ini kemudian dia katakan tidak bisa diterima oleh akal. Riwayat mengatakan Nabi Musa ditampar oleh malaikat maut. Malaikat maut ditampar oleh Nabi Musa sampai keluar matanya, tidak bisa diterima oleh logika. Maka saat itu dia akan tolak riwayat tadi, walaupun sudah jelas-jelas sahih menurut para ulama, tercantum dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Maka sekali lagi kaum muslimin, kita memang disuruh, diperintah untuk memanfaatkan logika kita, pemikiran kita, akal sehat kita sebaik-baiknya. Tapi ketika ada syariat-syariat yang belum bisa diterima oleh pemikiran sederhana kita, maka janganlah sekali-kali kita begitu cepat untuk menolak syariat itu, karena Allah lebih tahu dan lebih agung dibandingkan dengan pemikiran kita sendiri. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah atau ibrah yang ketiga yang bisa kita petik dari perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu menunjukkan kepada kita betapa penting dan agungnya perintah salat. Satu-satunya ibadah syariat yang disyariatkan oleh Allah kepada hambanya, yang langsung Nabi menjemput perintah ibadah itu langsung menemui Allah di langit sana, yaitu perintah salat saja. Ini saja menunjukkan bahawa perintah salat atau ibadah salat itu memiliki keagungan yang sangat besar. Makanya kalau ada orang yang mengatakan kaum muslimin dosa berzina itu adalah dosa besar, benar. Dosa mencuri itu adalah dosa besar, benar. Merampok, korupsi itu dosa besar, iya. Tapi kita harus yakini bahawa sebesar-besar dosa berzina, sebesar-besar dosa mencuri, sebesar-besar dosa merampok, bahkan sebesar-besar dosa membunuh, tidak bisa menandingi besarnya dosa orang yang meninggalkan salat dengan sengaja. Makanya Nabi dengan tegas mengatakan, man tarakas salata faqad kafara. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kafara, telah ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ketika ulama menyusun tentang bab syarat wajib salat itu kaum muslimin, maka syarat wajib salat itu ada 4. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat mumayyiz. Artinya tidak wajib salat itu kalau seseorang tidak memiliki keempat-empatnya ini. Tidak wajib salat bagi orang yang tidak Islam,
Tidak wajib solat bagi seorang anak yang masih kecil, dia belum baligh. Tidak wajib solat bagi orang yang gila, yang hilang akalnya, tidak sempurna akalnya. Tidak wajib solat bagi orang yang tidak bisa membedakan antara satu dengan hal yang lain, satu kebenaran atau satu kesalahan, yang kita kenal dengan mumayyiz tadi. Artinya kaum muslimin, sebahagian orang memandang bahawa mungkin boleh saja seseorang itu tidak solat ketika dia sakit. Suatu kali ketika kita mungkin pernah membezuk melihat seorang yang sakit berat, dia terbaring di rumah sakit atau mungkin di rumahnya. Kemudian ketika kita tanya kepada keluarganya, Pak, Ibu, saudara kita yang sakit ini sudah solat apa belum? Maka dia katakan, apakah dengan keadaan seperti ini masih wajib solat untuknya? Maka ini adalah pemahaman yang mesti diluruskan kaum muslimin, bahawa salat, bahawa sakit seberat apapun tidaklah menyebabkan gugur kewajiban salat itu sendiri. Makanya Nabi dalam riwayat beliau mengatakan bahawa pada dasarnya salat itu dengan berdiri. Tapi ketika seseorang tidak mampu berdiri, maka dia perbolehkan untuk duduk. Kalau dia tidak mampu duduk, dia diperbolehkan untuk berbaring. Kalau berbaring pun kesulitan, dia bisa memilih posisi yang bisa dia lakukan sampai dia tidak bisa melakukan apapun lagi, yaitu ketika dia telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga hal ini barangkali yang bisa kita bahas pada kesempatan khutbah yang singkat ini. Begitu banyak hikmah, pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan Isra dan Mi'raj ini. Sebagai kesimpulan, yang pertama tadi adalah perjalanan Isra dan Mi'raj kembali menekankan, meyakinkan hati kita tentang kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang hamba meyakini kemahabesaran Tuhannya dan mengetahui hakikat dirinya yang amat lemah, maka tidak akan pernah muncul rasa sombong dan angkuh untuk menolak atau melalaikan perintah Allah. Kemudian yang kedua, bahawa dalam perjalanan Isra Mi'raj ini mengajarkan kepada kita bahawa tidak setiap ajaran agama itu bisa kita logikakan dengan akal kita yang sederhana. Kalau seandainya kita temukan sebahagian syariat yang belum bisa atau tidak bisa diterima oleh akal kita, maka saat itu janganlah buru-buru menolaknya, tapi katakanlah saya mengimaninya karena akal kita sangat terbatas kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, perjalanan Isra Mi'raj juga mengajarkan kepada kita pentingnya ibadah salat, agungnya ibadah salat, sehingga saking agung dan pentingnya perintahnya saja langsung dijemput oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung menemui Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.